Sebagai handphone kelas menengah Xiaomi yang hadir di awal tahun 2021, Redmi 9T merupakan salah satu produk kelas menengah yang dibekali dengan baterai berkapasitas besar. Tak hanya sampai di situ saja, Xiaomi Redmi 9T hadir dengan chipset mid-level yang hemat dalam mengonsumsi daya baterai dan memiliki performa bertenaga. Sementara dukungan multi kamera yang hadir pada handphone ini dapat memudahkan penggunanya berkreasi menghasilkan foto yang menarik. Selain kelebihannya, kamu juga perlu mengetahui kekurangan dari Redmi 9T sebelum memilihnya yang telah kami rangkum dalam video khusus ini. Kelebihan Redmi 9T. 1. Baterai jumbo 6000 mAh. Redmi 9T lagi-lagi berhasil mewakili nama Xiaomi sebagai ponsel HP dengan value for money yang tinggi. Walau berada di segmen harga yang terjangkau, Redmi 9T sudah dibekali dengan kapasitas baterai sungguh besar yakni 6000 mAh. Situs resmi Redmi 9T sendiri mengatakan bahwa ponsel ini mampu bertahan hingga 185 jam saat dipakai untuk mendengarkan lagu, atau dipakai menelepon selama 31 jam. Kapasitas yang besar umumnya membutuhkan waktu yang lama untuk dicas sampai penuh. Nah, dalam hal ini kalian tidak perlu khawatir karena Redmi 9T sudah menyertakan kemampuan fast charging 18 watt. Walau begitu, kalian perlu membeli charger 18 watt secara terpisah. 2. Performa gaming oke. Dapur pacu Redmi 9T, dipercayakan pada chipset Qualcomm Snapdragon 662 octa-core 2 GHz, dengan teknologi proses 11 nanometer dan GPU Adreno 610. RAM dengan pilihan 4GB atau 6GB dan penyimpanan internal 64GB atau 128GB pun telah dihadirkan pada handphone ini untuk menunjang performa yang lancar bagi aktivitas sehari-hari pengguna. Tiga. Layar sudah Full HD+. Selain cocok dipakai bermain game karena performa besar dan baterainya yang awet, Redmi 9T juga cocok untuk dipakai menonton berkat layarnya yang sudah Full HD+ sebesar 2340x1080 piksel. Ini adalah sebuah angin segar di kalangan ponsel kompetitor yang hanya menghadirkan HD+. Layar yang menggunakan panel IPS LCD dan Corning Gorilla Glass 3, ini mampu memberikan tampilan yang lebih jernih dan tajam, sehingga enak dipakai menonton video seperti Netflix dan YouTube seharian. 4. Kamera jernih. Kalau sekadar dilihat dari resolusinya, sekilas kamera Redmi 9T terlihat standar. Ponsel Xiaomi ini menghadirkan konfigurasi 4 lensa dengan resolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel, ultrawide, 2 megapiksel, makro, dan 2 megapiksel, sensor kedalaman. Serta kamera selfie 8 megapiksel. Tidak hanya itu, kalian pun bisa mengambil selfie dengan palm gesture, sehingga tidak perlu repot meminta tolong difotokan orang lain saat hendak mengambil selfie group. Tidak lupa Xiaomi juga menyertakan fitur HDR, slow motion, Google Lens, dan perekaman video pendek. Lima. Hadir dengan USB tipe C dan NFC. Satu hal yang cukup umum ditemukan pada rentang harga 2 jutaan adalah kehadiran port micro USB. Port ini sebenarnya sudah cukup absolut di zaman sekarang, karena sudah ada USB tipe C yang lebih mampu menghadirkan kecepatan transfer data yang lebih baik. Redmi 9T rupanya kebagian memiliki port USB tipe C tersebut. Kalian pun bisa mencolokkan kabel chargeran, tanpa harus memedulikan posisi kabel yang terbalik. Handphone ini juga hadir dengan varian yang memiliki NFC. Bagi kamu yang belum mengetahuinya,
NFC sendiri dapat digunakan untuk pembayaran digital maupun pengecekan atau pengisian e-money. 6. Slot memori eksternal khusus. Memori internal memang enaknya dipakai untuk menampung aplikasi saja. Kalau kalian ingin menyimpan file-file besar seperti film, sudah ada slot memori eksternal pada Redmi 9T. Untungnya lagi, kalian bisa menggunakan micro SD, tanpa perlu mengorbankan kartu SIM kedua. Ponsel ini menyediakan triple tray, yang bisa menampung 2 kartu SIM dan 1 micro SD sekaligus. Sementara itu, batas maksimal kapasitasnya adalah 512 GB. Lagi-lagi Redmi 9T berhasil menawarkan kenyamanan pada penggunanya. Nah, dari ke-6 kelebihan tersebut, ternyata masih ada saja kekurangan dari HP ini. Berikut ini kekurangan dari HP Redmi 9T. 1. Kamera makro kurang. Resolusi kamera makro, yang dimiliki oleh Xiaomi Redmi 9T hanya mencapai 2 megapiksel, sehingga terlihat kurang bagus ketika dicetak di kertas foto. Namun, foto makronya masih dapat ditoleransi apabila hanya untuk dipajang di media sosial atau aplikasi chatting. 2. Rangka bodi berbahan plastik. Akan tetapi, tentu terdapat kelemahan dari bahan plastik ini. Misalnya saja, smartphone lebih mudah retak, walaupun menggunakan plastik tebal sekalipun. Ketika smartphone panas akibat penggunaan terus-menerus, panas yang dihasilkan komponen tidak dapat menyebar karena plastik penghantar panas yang buruk, sehingga resiko kerusakan komponen smartphone lebih besar. Belum lagi bahan ini memberikan kesan murahan. Nah, kesimpulannya, dengan harganya yang sebegitu murah, Redmi 9T ternyata memiliki segudang kelebihan yang membuat siapapun tercengang. Siapa sangka HP 2 jutaan ini memiliki chipset yang ramah dipakai gaming serta layar Full HD+, ditambah lagi dengan baterainya yang sangat awet. Bagi kalian yang ingin HP murah, Redmi 9T sudah tidak perlu diragukan lagi. Berkaitan dengan soal banderol, berdasarkan informasi yang sudah pihak Xiaomi rilis, harga Redmi 9T akan dipatok senilai harga 2,2 jutaan rupiah saja. Bagaimana? Apakah kalian tertarik meminang HP murah dari Redmi 9T ini?